Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan 5 studi kasus algoritma rekursif mata kuliah algoritma pemrograman. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama, Lucky Anggi Angelina dengan NIM 4114210008, yang kedua, Nida Nurfadilah dengan NIM 4114211011, yang ketiga, Agung Wibowo dengan NIM 4114211030, yang keempat, Sabrina Aziz Aulia dengan NIM 4114211048, yang kelima, Aisyah Bulan Sandi Janata dengan NIM 4114211050. Baik, kasus yang pertama yaitu algoritma rekursif program membuat barisan aritmatika dengan menginput suku pertama, beda, dan banyaknya suku. Kemudian ini yang pertama yaitu membuat program menggunakan flowchart. Yang pertama ada baris aritmatika, kemudian ini dalam kurung kita deklarasikan terlebih dahulu ada real A, real B, integer N, di mana A ini merupakan suku pertama, B untuk beda, dan N untuk banyaknya suku. Untuk suku pertama dan beda menggunakan tipe data real, dan untuk banyaknya suku menggunakan tipe data integer. Kemudian ada output A dan tanda petik 2. Di dalam tanda petik ini terdapat spasi. Kemudian menggunakan fungsi if yaitu N sama dengan 1. Di sini ada baris aritmatika dalam kurung A plus B, B, N min 1. Kemudian ada fungsi mainnya yaitu real A, B, ini dideklarasikan terlebih dahulu, ada integer N. Kemudian kita inputkan suku pertamanya, menginput bedanya, dan menginput banyaknya suku. Kemudian ada baris aritmatika dalam kurung A, B, N. Kemudian kita run untuk mengetahui apakah program yang dibuat ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Kita coba masukkan suku pertamanya yaitu 2, bedanya 3, dan banyaknya suku 20. Ini sudah terlihat barisan aritmatikanya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan kode blok untuk membuat programnya. Seperti biasa, di sini ada include stream, kemudian using namespace std, di belakangnya terdapat tanda titik koma, kemudian ada double baris aritmatika dalam kurung double A, double B, integer N. Di sini tidak boleh digabungkan antara double A dan double B. Kemudian ada cout A, ada tanda petik 2 yang di tengahnya ada spasi. Kemudian ada fungsi if yaitu N sama dengan 1, return A, kemudian ada else, return baris aritmatika dalam kurung A plus B, B, N min 1. Kemudian di sini ada integer main, fungsi mainnya dideklarasikan seperti tadi yaitu double A, B, kemudian integer N. Kemudian ada cout program membuat barisan aritmatika. Di sini kalimatnya dikasih tanda petik 2 supaya kalimat ini keluar dalam hasil runnya. Kemudian ada cout tanda ini sebagai pembatas saja. Kemudian ada cout masukkan suku pertama, in A ini untuk memasukkan suku pertama, cout masukkan beda, in B ini untuk memasukkan bedanya. Kemudian ada cout masukkan banyaknya suku, in N ini disuruh untuk memasukkan banyaknya suku. Ada cout tanda ini lagi yaitu untuk pembatas saja. Kemudian ada cout barisan aritmatika berdasarkan data yang Anda masukkan adalah ini dikasih tanda petik supaya kalimat ini keluar dalam hasil run, dan di setiap program yang dibuat dikasih tanda titik koma supaya program dapat ditampilkan. Kemudian yang ada baris aritmatika dalam kurung A, B, N. Di sini menggunakan tanda spasi bawah
Kemudian ada return 0 dan ada tanda titik komanya di akhir. Kemudian kita run. Kita coba masukkan suku pertamanya yaitu 2, bedanya 3, dan banyaknya suku 20. Ini sudah terlihat bahwa barisan aritmatika berdasarkan data yang dimasukkan adalah ada 2, 5, 8, dan seterusnya sampai 59. Selanjutnya, algoritma regresi pada program FPB. Pertama, masukkan parameternya yaitu A, B, dan R. A merupakan bilangan pertama, B bilangan kedua, dan R merupakan hasil dari sisa pembagian A oleh B. Kemudian masuk ke integer hasil. Lanjut, jika R tidak sama dengan 0, maka akan masuk ke hasil sama dengan FPB dalam kurung B, R, sisa pembagian B oleh R. Kemudian R ini tadi akan terus di looping atau dilakukan pengulangan berkali-kali sampai menemukan R sama dengan 0. Pada bagian kiri, jika B kurang dari 0 atau hasilnya negatif, maka otomatis akan dirubah ke bilangan positif. Lalu direturn ke integer hasil. Lalu masuk ke fungsi main. Pada fungsi main sendiri, masukkan integer A dan B, input A, input B, lalu output FPB sama dengan N FPB dalam kurung A, B, sisa pembagian A oleh B, lalu di N. Kemudian kita run. Misal bilangan pertama 6, lalu bilangan kedua 9, maka FPB 6 dan 9 merupakan 3. Selanjutnya masuk pada CPP yaitu include IOStream using namespace std. Masukkan integer FPB yaitu integer A, integer B, dan integer R. Lalu if R tidak sama dengan 0, maka direturn FPB dalam kurung B, R, sisa pembagian B oleh R. Lalu else if-nya, jika B kurang dari 0, maka B sama dengan min B. Lalu direturn B. Pada integer mainnya, integer A dan B. Cout, program mencari FPB 2 buah bilangan, lalu cout lagi masukkan bilangan pertama, in A. Cout masukkan bilangan kedua, in B. Lalu cout masukkan outputnya FPB dari A dan B sama dengan FPB dalam kurung A, B, sisa pembagian A oleh B. Lalu direturn, kemudian di run. Pada flowchart-nya tadi kita menggunakan 6 dan 9, maka masukkan 6, lalu 9, maka hasil dari FPB 6 dan 9 adalah 3. Nah, perbedaan dari CPP dan flowchart-nya tadi, yaitu kalau CPP itu bisa langsung direturn ke fungsi FPB-nya. Namun, jika pada flowchart, kalau flowchart-nya ini tadi, nah ini tuh harus melalui variabel dulu, kemudian fungsinya baru bisa dimasukkan ke variabel dan menemukan hasilnya. Beda dengan yang di CPP tadi, bisa dimasukkan fungsinya langsung tanpa menggunakan variabel.
Selanjutnya untuk rekursif pangkat di aplikasi Flogorithm. Fungsinya pangkat deklarasi real A, integer R, dan real hasil. If R sama dengan 0 dan A sama dengan 0, maka outputnya tidak terdefinisi. Jika R-nya sama dengan 0 dan A-nya selain 0, maka hasilnya 1. Jika R-nya 1, maka hasilnya A. Jika R-nya selain 1, maka hasilnya A kali pangkat A, R-1 dan return real hasil. Fungsi main real A, integer R, input A, input R, outputnya A pangkat R sama dengan output pangkat A, R. Jika di run programnya, jika A-nya 2, R-nya 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Selanjutnya untuk program di kode blok. Yang pertama, include IOStream. Terus using namestate std. Double pangkat, double A, integer R. If R sama dengan 0, if A sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Return 0. Else return 1. Else if R sama dengan 1, return A, else return A kali pangkat A, R-1. Yang integer main-nya double A, integer R. Code program menghitung pangkat suatu bilangan NDL. Code masukkan bilangan yang akan dipangkatkan. Cin A. Code masukkan pangkatnya. Cin R. Code A pangkat R sama dengan pangkat A kali R. Return 0. Jika di run, maka seperti ini. Jika A-nya 0 dan R-nya 0, maka 0 pangkat 0 hasilnya tidak terdefinisi. Jika A-nya 2, pangkat 0, R-nya 0, maka 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jika A-nya 2, R-nya 4, maka 2 pangkat 4 sama dengan 16. Sekian dari saya. Selanjutnya, algoritma rekursif program menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan dengan input suatu bilangan bulat. Seperti yang kita ketahui, apabila kita mempunyai n suatu bilangan bulat, maka n faktorialnya adalah n dikali n-1 dikali n-2 dikali dan seterusnya sampai dikali 1. Nah, di sini akan diterapkan dalam flowchart di aplikasi Flogorithm. Yang pertama ada fungsi faktorial dengan parameter satu parameter yaitu integer A. Setelah itu ada deklarasi variabel hasil yang nantinya akan di return. Kemudian seperti logika tadi, apabila A-nya belum sama dengan 1, maka akan dikalikan dengan dikurangi 1 bilangan itu. Sehingga apabila A lebih dari 1, maka A dikali faktorial A-1. Nah, juga di-outputkan A spasi X spasi selanjutnya. Dan apabila A-nya sudah sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Sehingga
akan terjadi A dikali A-1 dikali A-2 dan seterusnya sampai dikali 1. Kemudian output akhirnya adalah bilangan A, yaitu 1 ini, sama dengan hasil akhirnya. Bisa langsung ke fungsi utamanya. Sini fungsi utama, kemudian deklarasi A, kemudian di input A, kemudian di output suatu kalimat A faktorial sama dengan, masih dalam satu baris, di output lagi fungsi tadi. Sehingga apabila di run, kurang lebih misal kita punya 5 faktorial. Kurang lebih akan seperti ini. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Kemudian akan diterapkan dalam bahasa C++ di aplikasi CodeBlocks. Yang pertama ada include IOStream, using SSTD, kemudian pembuatan fungsi faktorial, fungsi rekursif faktorialnya. Jadi ada fungsi faktorial dengan parameter 1 yaitu integer A. Seperti tadi, apabila A lebih dari 1, maka akan dilakukan A dikali fungsi itu sendiri yang parameternya menjadi A dikurangi 1. Juga di output bilangan A, kemudian spasi X spasi, yang nantinya akan dilanjutkan pada baris selanjutnya. Kemudian jika else, jika A tidak lebih dari 1, yang mana adalah A sama dengan 1 di sini, maka akan di return 1, sehingga nilai A adalah 1, dan di output A sama dengan. Kemudian ini di fungsi utamanya, ada deklarasi A, kemudian ada kalimat program menghitung faktorial suatu bilangan, kemudian ada output seperti ini, masukkan bilangan yang akan dicari faktorialnya, kemudian ada sin A yang artinya program menunggu konsol memasukkan bilangan ke variabel A. Kemudian setelah itu akan di output bilangan A, kemudian ditambahkan suatu karakter faktorial sama dengan, kemudian di-outputkan fungsi faktorial seperti pada flowchart tadi. Sehingga apabila kita run, kurang lebih akan misal yang pertama kasus A lebih dari 1 yang diinputkan, misal 5, maka 5 faktorial adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Kemudian apabila A-nya kurang dari 1, misal 0, maka 0 faktorial sama dengan 1. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rekursif Fibonacci. Fibonacci sendiri merupakan sistem bilangan di mana jumlah suku selanjutnya merupakan jumlah dari kedua suku sebelumnya. Nah, program kali ini kita akan mencari suku ke N dari sebuah bilangan Fibonacci. Yang pertama, untuk sistem Fibonacci-nya, kita deklarasikan dalam tipe data integer, yaitu N, apabila N sama dengan 1 atau N sama dengan 2, di mana suku pertama dan suku kedua bilangan Fibonacci adalah 1, maka secara otomatis UN sama dengan 1. Apabila salah, maka kita akan mendapatkan if lagi untuk N kurang dari 0. Apabila benar N kurang dari 0, maka otomatis UN adalah 0. Apabila N lebih dari 0, maka akan didapati rumus UN sama dengan Fibonacci N-1 ditambah Fibonacci N-2, kemudian akan ditemukan return integer dari UN yang kita cari tersebut. Kemudian kita akan langsung ke program utama, main. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan tipe data menggunakan tipe data integer N, kemudian kita akan input N, di mana N merupakan suku Fibonacci kesekian yang akan kita cari, kemudian output suku ke hasil dari N dari deret Fibonacci adalah
kemudian akan ditemukan suku ke N yang kita cari tersebut. Misalnya, apabila program ini di-run, misalnya kita akan mencari suku kelima dari sebuah deret Fibonacci, maka suku kelima dari deret Fibonacci adalah 5. Apabila berhasil, maka program tersebut berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rekursif Fibonacci menggunakan program C++. Yang pertama, kita ketikkan header include ILStream using namespace std. Kemudian kita akan mendeklarasikan Fibonacci dengan tipe data integer. Kemudian if n sama dengan 1 or n sama dengan 2, apabila n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, maka n data yang akan kita cari adalah 1. Kemudian, seperti pada flowchart yang tadi, jika n kurang dari 0, maka jika benar, maka n sama dengan 0. Apabila salah, akan menggunakan rumus Fibonacci n-1 ditambah Fibonacci n-2. Kemudian ini program utama, integer main. Kemudian kita akan input deklarasikan data dengan tipe data integer n. Kemudian kita akan cout program mencari suku ke n dari sebuah deret Fibonacci. Kemudian kita akan cout lagi, masukkan suku ke n, in n, kemudian cout yang terakhir, suku ke titik-titik hasil dari n dari deret Fibonacci adalah hasil dari Fibonacci n, return 0. Kita akan mencoba merun programnya. Oke, misalkan kita akan mencari suku ke n dari deret Fibonacci, kita akan mencari suku ke 9 dari sebuah deret Fibonacci. Nah, maka akan output di sini suku ke 9 dari deret Fibonacci adalah 34. Apabila tidak terjadi error, maka program berhasil. Sekian penjelasan dari saya mengenai rekursif Fibonacci. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.